Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. Sadaqallahul Azim. Kita berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu. Surga itu seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa. Dalam sebuah doa Nabi mengingatkan kepada kita, ya Allah, hindarkan kami dari api neraka, baik orang tua kami atau ayah bunda kami. Bapak Ibu jamaah subuh, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Dan anak-anak kami, ista'in, kan ada keluar masuk apa gitu. Nah, kelepang. Dan ceramah subuh kita tidak panjang-panjang. Karena setelah ini kita akan melaksanakan pembukaan pesan santri. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk berubudiyah dalam kondisi berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan baik siang ataupun malamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Wassalawat kita kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak kami, mari kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Ayo. Sallallahu alaihi wasallam. Lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Mari. Sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi. Sallallahu. Semangat. Allah lagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenang-tenang dulu. Oh, dia mau tak diganti balik. Pak sebentar setelah doa pembukaan pesantren Allah Akbar. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini pasal keberapa Pak?
Bahasa orang ini biasa. Sebagian ada yang 5 ya Pak. Berarti nanti malam ke-7. Sebagian ada malam yang ke-6. Nah, itu satu di antara kesulitan kita Bapak Ibu memberikan penjelasan. Ketika 10 hari terakhir Ramadan, itu kan kajian-kajian kita masalah utama Ramadan. Satu di antaranya, carilah malam Lailatul Qadar. Isyarat dari hadis Nabi mengatakan malam itu muncul pada malam-malam ganjil. Itu Pak. Cuma kalau berbeda masalah penetapan awal Ramadan, bagaimana itu malam ganjilnya bagaimana? Dapat malam ganjil, dekat Pak Kasori Rabu. Jambu malam genap, dekat Rabu Kasori Kamis. Bagaimana itu banyak. Itulah yang kita katakan sebagai jamaah Bapak Ibu. Jangankan untuk masjid dan musala, terkadang satu keluarga pun ada yang berbeda. Seorang bapak bertanya kepada saya, awak beda di rumah awak Pak mulai terawih. Nah itu Pak, ini ke masjid atau ke musala. Ini orang pemerintah, awak orang Muhammadiyah. Pakai sabik-sabik model-model Pak. Itu jangan boleh berbeda masjid. Dalam keluarga aku berbeda dalam keluarga. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mana yang betul, mana yang salah? Tidak ada yang salah Pak. Kedua-duanya betul. Cuma muncul sebuah istilah yang salah itu Ustaz, orang yang tak puasa. Kalau hari Rabu dia hari Kamis silakan. Yang salah itu orang yang tak puasa. Kenapa muncul istilah yang salah orang tak puasa Pak? Karena kalau kita sebagai seorang Muslim, mau tidak mau, syukur tak syukur Pak Ibu, mesti tunduk dan patuh dengan aturan Islam. Itu satu di antara aturan main dalam beragama yang sekarang orang lalaikan. Kalaulah Muslimnya, dia mesti tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau ingin hidup bebas tanpa terikat, dan jadi Muslim. Kalau orang Muslim itu dia tidak bisa memberi sekehendak hatinya Pak. Ada aturan yang mesti dia patuhi, aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, jangan dianggap ketika hari ini sebagian kita ada mungkin di antara beberapa yang tidak puasa, lalu merasa berbangga diri. Kalau secara hukum akhirat dah pasti mendapatkan karena melanggar dan menentang perintah Allah. Tapi secara hukum dunia apa itu? Ada aturan yang memberikan penjelasan bahwa mereka yang bersangkutan itu juga dapat sanksi. Kalau kita baca pendapat Imam Abu Hanifah contohnya, bukankah Imam Abu Hanifah itu menyamakan hukuman orang yang sengaja tidak puasa bulan Ramadan itu tanpa ada uzur yang jelas? Itu sama hukumannya Pak dengan kafarat orang yang melakukan hubungan suami istri di sehari bulan Ramadan. Bagaimana bisa disamakan kepada Ibu? Karena dalam pandangan Imam Abu Hanifah itu ada persamaan ilat dan dasar hukumnya bisa disamakan. Kalau betul dalam riwayat seperti dalam kitab Bulughul Maram itu, sebuah riwayat yang mengatakan ada sahabat Nabi yang bernama Salamah. Dalam riwayat yang lain mengatakan namanya Salman. Lalu dia datang kepada Nabi. Ketika berhadapan dengan Nabi, ya Rasulullah, celaka saya ya Rasul, celaka saya ya Rasul, celaka saya. Dia mengecek celaka saya. Aku tu bertanya oleh Nabi, apa masalah engkau? Kok celaka? Apa masalah? Ya Rasulullah, saya telah melakukan satu pantangan di siang hari bulan Ramadan ya Rasul. Pantangan itu adalah melakukan hubungan suami istri. Apa jadinya ya Rasulullah? Nabi terdiam, lalu beliau berkata, hai Salamah. Kalau dalam riwayat yang lain namanya Salman. Hai Salamah,
Kalau itu yang kau kerajakan, mampukah engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Apa jawab ini, Pak? Rasulullah, kalau 2 bulan berturut-turut yang kau suruh, kau yang 1 bulan saja lah payah kau melakukan. Ini 2 bulan belum. 2 bulan berturut-turut itu maknanya apa Ibu? Ketika 1 bulan itu taruhlah kita hitung 30 hari, 2 bulan 60 hari. Dari yang ke-58 maka Rasulullah bilang beliau. Berarti Bapak Ibu, puasa kafarat itu berat dibandingkan dengan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan, kalau Pak sakit atau Pak musafir, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau ibu bapak sakit atau musafir, boleh mengqada puasa itu diganti pada hari yang lain. Ada keringanan, ada rukhsah, ada solusi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kalau tak tahu puasa, awal lagi umur 90 tahun, tengoklah sasak, badan dah kuri gariang, awak dah pikir-pikir tangguh. Namun anak saya tak tahu kah puasa belum. Maka di situ bolehnya bayar fidyah. Kalau pikir itu ada coba, tekan anak-anak saya tahu. Padahal anak mengadang, siapa? Sehingga namu sendiri pun kadang-kadang tidak tahu. Boleh dia bayar fidyah, ada solusi, ada keringanan. Tapi kalau kafarat tadi berat. Lalu apa jawabnya? Ya Rasulullah, kalau puasa 2 bulan tak tahu apa dah. Sebulan kau sajalah susah. Lalu apa kata Nabi? Mampukah engkau memberi makan 60 orang miskin? Apa jawabnya? Ya Rasulullah, 60 orang miskin dari semua dia makan untuk awak keluarga saya tukui dia. Lalu Nabi pun berkata, bisakah engkau memerdekakan budak? Dan engkau mempunyai budak ya Rasul. Disitulah Nabi terdiam, lalu beliau masuk ke rumah beliau. Ketika beliau keluar dari pintu Bapak Ibu, beliau membawa kurma, beberapa kendengan Pak. Apa kata beliau kepada Salama ini? Salama, bawalah kurma ini pulang, carilah di tempat engkau siapa orang yang paling miskin fakir. Hadiah kinyo. Apa jawab dia? Ya Rasulullah, di tempat aku itu tidak ada orang yang paling miskin. Yang paling miskin tuang ya Rasul. Kalau di Minang namanya apa Ibu? Itu orang fakir, orang miskin banyak perangai, banyak ulah, banyak dewa susah. Kalau dia yang keingkit, tiba membayar kafarat tidak tahu. Sehingga Nabi mengatakan bawalah kurma ini pulang, kasihlah kepada anak dan istri. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, riwayat itu menjelaskan betapa berat sanksi dan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran di siang hari dan Ramadan itu. Nah pertanyaannya, kok sebarang itu mana sanksinya? Dijawab oleh para ulama dengan memahami hadis itu, dek karena inyo tidak menghormati bulan suci Ramadan itu, maka sanksinya barang. Maka ketika ada seseorang yang sengaja tidak berpuasa tanpa ada uzur yang jelas, alasan syar'i yang bisa diterima, maka sama ilat hukumnya dia tidak menghormati bulan suci Ramadan. Maka hukumnya bagi Imam Abu Hanifah disamakan. Kenapa disamakan? Apa ini Bu? Nah jadi orang Muslim seluruhnya berpuasa, hanya sampai Indonesia dulu sehari, hanya sampai telur, hanya boleh telur dadar pada ini lapar. Orang puasa itu sensitif. Agak 15 meter jaraknya apa Ibu? Cuba sampai Indonesia hari ini. Apa bau? Kenapa berat? Karena dia tidak menghormati bulan suci Ramadan. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagi kita tentu kajian kita tidak lagi masalah kafarat itu, hukuman itu. Kita tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Karena motivasinya beda Pak. Bukankah jauh-jauh sebelum datangnya Ramadan semua kita sudah berdoa? Ada apa ketika menjelang Ramadan? Ada apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami
berkahan bulan Rajab. Bulan Rajab habis. Sya'ban, bulan Sya'ban dah lewat dulu. Baliklah Ramadan. Sampaikan keberkahan itu ya Allah ketika kami bertemu dengan Ramadan. Lalu kamu bah, lana mari puasa. Hari ke-7 kalau Rabu mulai. Itu menandakan doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka motivasi kita tidak lagi bicara tentang masalah sanksi dan hukuman, tapi bagaimana bisa memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita baca nama-nama Ramadan itu Bapak Ibu, namanya banyak. Yang populer kita pahami hanya sahur Ramadan, sahur siang, bulan puasa, bulan Ramadan. Tapi nama di antara sekian banyak Ramadan itu ada yang menyebutnya dengan syahrul maghfirah, bulan ampunan, syahrul ibadah, bulan beribadah. Maka Bapak Ibu, kalau disebut bulan ampunan, perbanyaklah beristighfar, perbanyaklah bermohon ampun. Setiap waktu detik di bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Satu di antaranya Bapak Ibu, waktu sahur tadi Pak. Waktu sahur itu Bapak Ibu itu waktu yang penuh dengan keberkahan. Berdoa di situ, beristighfar di situ. Doa kalau yang populer bulan Ramadan itu itulah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai kata maaf itu, maafkan kesalahan kami. Atau Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, hindarkan kami, ayah bunda kami dari siksa api neraka. Pokoknya doa. Ibu tadi jago jam berapa? Bu, jam berapa ibu jago tadi? Macam-macam. Ada jam sampai, ada jam sampai, paling lambat jam setengah 5. Kalau ibu jago jam sampai. Masak, betul. Kadang-kadang paling kuali di dapur nasi yang dimasak, menggoreng lah, angkat bala, macam-macam. Nah, salah saya bersahur itu apa lagi ibu? Ada aja mulai. Dijagokan anak menantu segala macam, suami udah bersahur bersama yang penuh dengan berkah itu. Selesai sahur lanjut ke masjid, salat subuh berjamaah. Selesai salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan tausiah, kajian ilmu, zikir dan segala macam. Tak lama cara masuk tu apa ada ibu, siap tu langsung pulang. Bagi yang bakar rajo, pergi bakar rajo. Kau manggalih, kau mengajar, kau kakan pur, atau ke sawah ke ladang. Siang menjelang sore, balik pulang. Bersiap berbuka dengan keluarga tercinta. Berbuka itu pun Bapak Ibu penuh dengan keberkahan. Sehingga sunat orang sahur itu diakhirkan. Sunat kalau berbuka disegerakan. Disegerakan itu artinya apa itu? Lah masuk atau berbuka itu disegerakan. Dan 10 minit menjelang akan berbuka dan seluruh dulu kolak itu, nah itu maksudnya. Lah masuk atau berbuka segerakan. Kalau sahur akhirkan. Maka diakhirkan baru. Logika kita bisa menjawab. Kalau awak makan jam 11 malam atau jam 11 malam salat tarawih, terlalu lama perut kita ini tidak makan dan minum. Karena fungsi puasa itu bukan menzalimi fisik, tapi puasa itu menjadikan kita sehat. Maka pengertiannya min tulu'il fajri ila ghurubis syams, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itulah kemampuan fisik kita tidak makan dan minum. Berarti kalau sahur diakhirkan banyak hikmahnya. Kita dapatkan sunnahnya, lalu salat subuh berkemungkinan bisa dilanjutkan. Tapi kalau yang kembali sahur Pak, bisa-bisa lagi lihat kalau subuh kau terkaluk. Banyak hikmah manfaat kenapa Nabi mengatakan sunat sahur tidak akhirkan. Tapi dilihat berbuka, masuk waktu berbuka, disegerakan. Habis berbuka mana sesaat Pak, tukar mandi lah atau macam-macam, masuk waktu Isya. Masuk waktu Isya disambung dengan salat berjamaah Isya di masjid musalla. Lalu dilanjutkan dengan kajian majelis ilmu, ceramah tarawih namanya. Selesai ceramah tarawih, witir dan segala macam, lalu pulang. Ketika tiba di rumah nanti siang lalu makarua. Hendakkan kerja lepas. Kadang-kadang tadarus Al-Quran, dibaca Al-Quran selembar 2 lembar. Lagi cik mata langsung diluarkan badan. 2 jam tak kalau Bapak Ibu tercinta, salat malam dan segala macam. Tak lama setelah itu
bersambut lagi dengan waktu sahur yang penuh dengan berkah. Itulah lingkaran perbuatan kita selama 1 bulan yang indah itu, Bapak Ibu. Tak salah kalau disebut syahrul ibadah. Dek, karena memang setiap saat waktunya itu penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Waktu-waktu doa mustajab, dan dikurang-kurangi doa. Beristighfar. Sayang kalau Ramadan itu lewat begitu saja tanpa diisi dengan amalia-amalia yang baik. Nah, nama lain Ramadan itu apa Ibu? Ada yang menyebut dengan syahrul rahmah, bulan berkasih sayang, bulan berbagi. Kalau situ ada buku bersama ulama. Atau setiap hari atau ditentukan. Ikut masjid itu kan masjid lokasinya strategis, kan? Artinya tempat perlintasan orang. Abang mencari di beberapa masjid dan musalla yang menyiapkan takjil buku itu, kan? Abang cari luar biasa manfaat. Letakkan meja panjang di luar itu diisi oleh ibu-ibu. Ada yang mantan cimangko 10 sayi, ada bakwan 10 potong, ada saudara-saudara gak sawaleh, atau kilo gak limo, tambah karuput, macam isinya, Pak. Kecil-kecil yang anak di situ termasuk bapak ibu yang jamaah maghrib itu. Dan sebagian kita lihat itu ternyata yang menikmati pembukuan itu, Pak, saudara-saudara kita yang musafir. Musafir, Pak. Mungkin ada yang kurir antar barang-barang itu, Pak. Atau mungkin awak yang profesinya ojek, tinggal di Bariang atau tinggal di Bandar Bue, diantar barang-barang tamari, Pak. Diantarkan pedo, tak diantarkan susah. Waktu berukur ada kek, barang pakai dah tiba. Diantarkan disuap ngopek, mengopek untuk semennya. Antar juga. Barang diantarkan waktu berukur tiba. Di saat itu pilihan terbaik adalah singgah di masjid dan musalla terdekat. Kadang yang dicari, Pak, kadang tentu orang sibuk bersama keluarga. Maka tempat terbaik untuk mampir di samping untuk sholat berjamaah, masjid dan musalla. Ternyata di situ ada pembukuan yang ketik-ketik itu, Pak. Dan seketik-seketik itu. Kamu mencari apa Ibu dalam beberapa lokasi itu. Kadang-kadang di bahasa kalau orang Minang pun rasa malu tinggi. Yang celik-celik saya buku, lalu kau, Pak. Lalu lain. Apa kau, Pak? Kau mana buku? Barunya kaca dengan kau yang bakwan juga. Aduh, rasa malu ini. Tapi di situ saya lihat betapa indahnya hidup berbagi itu walaupun hanya sedikit. Modal cuma 10 saik, Pak, yang makan di orang puasa. Orang puasa itu doanya di langit. Bisa jadi kebelinang yang waktu, Pak. Ya Allah, berikan keberkahan kepada orang yang bahagia pembukuan saya, Allah. Karena tidak semua kita mampu, Bapak Ibu, untuk menyediakan makanan dan minuman itu seperti rumah kita masing-masing. Kalau di rumah Pak, ada gelap. Ada cindu, ada kolak, ada TS, seperti boleh makan, ada goreng ayam, ada kalio, ada goreng balik, macam-macam. Tapi bagi sebahagian kita itu sulit dihadirkan. Maka Bapak Ibu berbagilah di saat hari baik, bulan baik, Bapak. Tak usah banyak-banyak, seketik-seketik. Sehingga apa yang kita berikan itu dicicipi oleh orang yang tidak disangka-sangka. Dan setiap kita juga tidak bisa memastikan dari mulut siapa doa itu dijabah oleh Allah. Bisa jadi dari mulut orang-orang musafir yang memang mereka membutuhkan di saat itu. Maka indahnya berbagi di bulan Ramadan itu di situ, Pak. Kita berbagi walaupun itu sedikit, mudah-mudahan keberkahannya luar biasa. Maka Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ramadan itu mendidik kita menjadi insan yang jauh lebih baik, punya sikap peduli, punya rasa kasih sayang, beristighfar setiap saat, dan tiada hari tanpa ibadah. Itulah indahnya Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita. Mumpung Ramadan kau masih anak bertujuh, Pak, mari dimanfaatkan, dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah hadirkan Ramadan ini jauh lebih baik ketimbang Ramadan kita yang tahun-tahun sebelumnya. Demikian saja Bapak Ibu, perbanyak maaf karena setelah itu waktu bukan pesantren, kalau ada salah dan gagal mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.